Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murdunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man yattabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Syiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TV Syiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada sekarang ini, pada saat ini banyak orang liberal, banyak orang pemikir-pemikir yang tidak mengetahui masalah berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dia mengatakan, dia berpikir, kenapa kita selalu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa umat Islam itu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah maksum. Apa maksum itu? Bebas dari dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan doa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan doa dari kaum muslimin atau doa dan sebagainya, karena dia bebas dari dosa. Yang lalu dan yang akan datang itu dia bebas dari dosa. Ketika dia berpikir seperti itu, banyaklah orang-orang Islam ini kembali murtad, atau banyaklah orang-orang Islam itu karena tidak mempunyai ilmu, banyak yang pindah agama hanya gara-gara bersalawat, masalah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada itu, sahabat TV Syiah rahimakumullah, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Supaya engkau berikanlah salam kehormatan kepada beliau. Jadi maknanya apa? Yang pertama, maknanya kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat saja sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah bersalawat, apa salawat Allah Subhanahu wa taala? Merahmati, meridhoi. Itulah salawat Allah Subhanahu wa taala. Apa salawatnya malaikat? Dia mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi. Maka bersalawatlah engkau, hai orang beriman, bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi wasallimu taslima. Berikanlah salam penghormatan kepadanya. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersalawat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kegunaannya salawat itu? Yang kedua, langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam salawatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, akan memberikan salawatnya, akan meridainya 10 kali salawat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salawat kepada kita. Apa maknanya? Allah akan merahmati kita, akan memberikan rahmat 10 kali lipat dari salawat kita itu. Wa khuttat anhu asru khati'atin, maka diampuni 10 kesalahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 1 kali salawat, wa rufi'at lahu asru darajat, maka diangkatlah 10 derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV Syiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu makna dari yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ada 3. Yang pertama apa katanya? Kalau kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat kepada kita 10 kali. Kalau setelah 10 kali diampuni 10 kesalahan. Yang ketiga,
kita akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu kali selawat. Apalagi bulan Ramadan, beda lagi. Kalau bulan Ramadan itu berkali-kali lipat, baru satu kali kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari biasa biasanya kita mendapatkan 30 kebaikan karena satu kali selawat. Kalau bulan Ramadan dikali 100, berapa kebaikan kita dapatkan. Maka dari itu kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada beliau supaya kita mendapatkan pahala yang luar biasa, karena salawat itu adalah ucapannya ringan tapi pahalanya besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia itu dikumpulkan di yaumil mahsyar nanti, dari mulai Nabi Adam alaihissalam beserta umatnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya, berapa banyak ketika itu umat manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar nanti. Ketika itu apa kata umat yang semuanya itu datang kepada Nabi Adam, "Ya Adam, engkau adalah bapak kami. Bagaimana kami ini supaya mendapatkan ampunan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, atau diampuni semua kesalahan kami? Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Tolonglah kami Nabi Adam." Tetapi Nabi Adam tidak menggubris atau tidak memikirkan masalah itu. Kenapa? Dia hanya memikirkan masalah dia sendiri. Ketika itu semua manusia, jangankan kita, Nabi Adam berapa nabi? 145.000 nabi. Semuanya hanya memikirkan bagaimana nasibku ya Allah. Padahal nabi itu, rasul dan nabi itu dijamin surga. Tetapi ketika itu mereka bukan memikirkan kita. Jangankan memikirkan kita, mereka juga tidak memikirkan keluarga. Ketika itu semua manusia itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Bagaimana nasibku ya Allah? Maka ketika itu ada satu manusia, dia berkeliling mencari umat. Mana umatku, mana umatku, dicarilah semua. Siapa manusia satu itu? Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dicarinya? Salah satunya adalah orang yang selalu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umatku, mana umatku, mana umatku yang selalu bersalawat kepadaku? Itulah yang dicari salah satunya. Maka dari itu kita harus perbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Supaya kita mendapatkan syafaatnya nanti, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menolong kita di yaumil mahsyar nanti. Sahabat TV Siak rahimakumullah. Yang keempat, poin keempat, kenapa kita disuruh bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu dosa, dosanya itu memakan buah khuldi. Ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dosanya cuma satu. Bagaimana dosa-dosa kita pada hari ini? Dosa Nabi Adam itu cuma satu, memakan buah khuldi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun dia berdoa seperti itu, tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika suatu hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah kesalahanku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku atas nama Muhammad. Lalu Allah bertanya itu bukan tidak tahu, tetapi Allah ingin mengasih tahu kepada orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau tahu. Dan ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Nabi Adam, kenapa engkau tahu nama Muhammad?" Nabi Adam menjawab, "Ketika engkau menciptakan aku dari tanah, ketika itu saya melihat di samping arsy engkau itu ada nama Muhammad. Saya tidak tahu itu makhluk apa. Tetapi yang saya tahu adalah ketika ada seseorang atau ada nama makhluk di samping arsy engkau itu, berarti makhluk itu adalah orang yang paling mulia, atau makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia di antara yang mulia. Maka dari itu saya mengharapkan ampunan engkau ya Allah atas nama Muhammad." Jadi ketika itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Adam alaihissalam. Maknanya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak iringi dulu dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka doa kita itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesuai dengan dalil yang saya bilang tadi, bahwa kita berdoa itu harus didahului dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita dahului dulu dengan berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau mau dikabulkan doa kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak berselawat kepada Muhammad. Kita dahului membaca doa itu dengan berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.